Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ansari, NIM 200302057, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Ki Agus M. Zan Basriwijaya, SPT MSI. Yang pertama yaitu akuntansi manual. Akuntansi manual adalah sistem akuntansi berbasis kertas, di mana register jurnal dan buku besar, voucher, buku akun digunakan untuk menyimpan, mengklarifikasikan, dan menganalisis transaksi keuangan suatu organisasi. Kemudian siklus akuntansi manual. Siklus akuntansi manual merupakan suatu pencatatan informasi yang menggunakan sistem manual yang mengandalkan tenaga manusia tanpa adanya teknologi komputer. Pada gambar di atas dapat kita jelaskan yang pertama yaitu bukti transaksi. Setelah bukti transaksi dikumpulkan, maka selanjutnya ialah dianalisis apakah transaksi sudah sah untuk diakui. Yang kedua, jurnal transaksi. Pada tahap ini jurnal transaksi yang ada dimasukkan ke dalam catatan transaksi. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan, jurnal penutup. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Yang ke-10, neraca saldo awal periode. Baiklah, selanjutnya kelebihan akuntansi manual. Yang pertama yaitu untuk memastikan kembali perhitungan komputer. Yang kedua, meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak biaya. Yang keempat, memiliki peran penting. Kemudian kekurangan akuntansi manual. Yang pertama yaitu keterbatasan akses. Yang kedua, resiko kehilangan data yang cukup tinggi. Yang ketiga, sistem pengawasan yang terlalu rendah. Baiklah, yang kedua yaitu komputerisasi akuntansi. Komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Siklus akuntansi komputerisasi. Siklus akuntansi komputerisasi di era globalisasi ini sudah banyak digunakan karena pertumbuhan teknologi yang cepat. Seperti namanya, siklus akuntansi ini memang berbasis komputer. Secara garis besar, siklus akuntansi komputerisasi ini lebih memiliki keunggulan dibandingkan sistem manual dalam hal kecepatan, akurasi, dan ketepatan laporan hasil. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dari kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan data-data berbentuk transaksi, dan nanti data-data ini akan diinput ke dalam komputer. Selanjutnya, sistem komputer tersebut akan melakukan prosedur penyimpanan, posting, dan perhitungan yang sudah terprogram di dalam komputer tersebut. Dari pengolahan data-data ini akan menghasilkan data-data yang dapat digunakan untuk menyusun laporan-laporan keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian kelebihan komputerisasi akuntansi. Yang pertama yaitu adanya otomatisasi yang efisien. Yang kedua, akurasi yang tinggi. Yang ketiga, reliabilitas laporan keuangan. Yang keempat, akses data lebih mudah. Yang kelima, proses akuntansi lebih cepat. Yang keenam, adanya skala perhitungan. Yang ketujuh, hemat biaya dan waktu. Yang kedelapan, terjaminnya keamanan data. Kemudian kekurangan komputerisasi akuntansi. Yang pertama yaitu perlu membeli sebuah perangkat keras maupun lunak.
Yang kedua, minimal harus paham seputar teknologi komputer. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama ketika terjadi kerusakan. Yang keempat, harus cermat dan teliti. Yang kelima, membutuhkan biaya yang mahal. Yang keenam, perlu sebuah jaringan untuk dapat memiliki konektivitas. Yang ketujuh, harus punya sumber listrik yang kuat. Akhir yaitu pembukuan. Pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tersebut. Cara membuat pembukuan keuangan yaitu yang pertama, mencatat pengeluaran dan pemasukan secara terpisah. Yang kedua adalah membuat catatan arus kas utama. Yang ketiga, membuat daftar inventaris dan stok barang. Yang keempat, hitung laporan laba rugi. Kemudian, manfaat pembukuan. Yang pertama yaitu meminimalkan risiko kehilangan produk, aset, atau bahkan uang. Yang kedua, mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, mempengaruhi aset dan laba rugi usaha di masa yang akan mendatang. Yang keempat, mengetahui jumlah utang maupun piutang. Yang kelima, memantau biaya operasional usaha. Yang keenam, mengetahui kemajuan dari bisnis yang dijalankan. Baiklah, kemudian contoh pembukuan pengeluaran. Yang pertama yaitu biaya operasional. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, gaji karyawan. Selanjutnya, contoh pembukuan pemasukan. Yang pertama yaitu piutang terbayar. Yang kedua, penjualan produk. Sekian dari presentasi saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.